Bos, namanya usaha pasti selalu ada resikonya ya. Salah satunya resiko rugi nih bos. Siapa yang siap dengan segala resikonya? Biasanya mereka yang dapat bertahan di dunia usaha. Tapi memang nggak bisa dipungkiri ya bos. Ketakutan dan keraguan untuk memulai usaha biasanya muncul karena takut rugi tuh. Aduh, bikin pusing aja ya bos kalau begini. Coba ada Mr. Cuan. Mr. Cuan. Ada apa panggil-panggil saya? Jadi aku kan mau buka usaha, tapi gimana sih Mr. Cuan caranya untuk meminimalisir kerugian? Resiko ya? Resiko itu kerugian. sebenarnya dalam semua bisnis ataupun kehidupan semua pasti ada resiko. Tapi bagaikan penyakit ataupun virus, pasti ada antivirusnya. Jadi tugas kita sebelum memulai usaha, pertama identifikasi dulu apa sih resiko-resiko yang muncul. Misalnya, kalau Mister buka kuliner gitu misalnya. Yang paling besar resikonya mungkin bahan baku. Kalau tiba-tiba ayam nggak ada di dunia ini, nah itu resiko terbesar. Atau misalnya kayak supermarket. Supermarket, supplier juga nggak mau supply lagi. Atau barangnya banyak hilang. Nah itu kan resiko-resiko. Tapi kita bisa mencari tahu apa sih yang bisa menjadi solusinya. Kayak misal tadi, ayam gitu misalnya. Kita bisa cari banyak supplier untuk bisa mensuplai kita. Jadi ketika salah satu supplier tidak bisa supply, masih ada supplier-supplier lainnya gitu. Kalau misalnya langkah selanjutnya itu apa, Mister? Nah, biar lebih aman lagi, kalau punya dana jangan dicemplungin dalam sumur yang sama. Harus dibagi dananya. Jadi misalnya di satu untuk bisnis kuliner, yang satu lagi mungkin bisnis supermarket atau yang lainnya. Dibagi uangnya. Jadi ketika salah satu bisnis kurang berjalan atau bangkrut, ada bisnis lainnya yang untuk menopang. Nah, dana jangan dihabisin semuanya. Harus punya dana cadangan yang disimpan. Jadi ketika nanti bisnisnya nggak berjalan dengan baik, kita masih bisa hidup untuk melanjutkan strategi ke depannya dengan dana cadangan. Coba bayangin kalau Anda kan sudah nggak kerja, bisnisnya juga bangkrut, malah pakai hutang lagi, ya kan? Itu tetap bisa jalan dengan dana cadangan. Jadi dana cadangan itu penting untuk menghindari resiko. Langkah ketiga nih yang paling penting, menjaga hubungan. Menjaga hubungan dengan siapa aja? Pertama dengan pelanggan, karena tanpa pelanggan kita juga nggak akan bisa jalan bisnisnya. Selama pelanggannya itu royal dan loyal dengan kita, ketika kita punya bisnis lainnya, kita tinggal telepon mereka, hubungin mereka lagi, dan mudah-mudahan mereka akan kembali ke kita. Yang kedua, dengan karyawan-karyawan terbaik pastinya. Karyawan-karyawan itu yang akan support kita. Mereka itu orang-orang yang aset kita yang harus kita jaga. Dan yang ketiga nih, yang paling penting juga, dengan pemerintah. Jaga hubungan dengan pemerintah. Karena sebaik apapun bisnis kita, kalau andaikan regulasinya tidak membolehkan atau tidak sesuai dengan keinginan pemerintah, kita bisa tutup seketika. Oh, jadi gitu ya, Mister. Jadi sebenarnya yang paling penting apa sih dari yang dibahas semuanya? Jadi semuanya itu penting. Kenapa? Karena bisnis itu memang kita harus detail, harus mempersiapkan secara terperinci agar resikonya bisa terminimize. Nah, bisnis itu akan berjalan dengan baik kalau kita memang mempersiapkannya. Dan tujuan kita kan agar bisnis kita bisa cuan, bos. Kok hilang?